Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat untuk saya, dan insya Allah saya akan selalu mensyukuri nikmat Allah itu ya, dalam segala sisi kehidupan saya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah ke atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, idola kita, kekasih kita, gitu ya, yang sudah rela berkorban dalam menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Dan juga semoga salawat salam juga tercurah kepada keluarga, juga sahabat, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan yang sulit-sulit gampang gitu ya untuk dijelaskan, Akang Teteh. Saya mendapatkan pertanyaan, kapan ini berhijrah, kenapa berhijrah gitu ya. Nah, kalau itu mah runtutannya akan saya singkat saja. Saya ini dikenal sebagai musisi, jadi bersama band saya Java Jive, band asal Bandung itu, band 90-an. Jadi kami itu mengaktifasi band itu dari mulai tahun 89-90 lah. Dan kami mendapat kesempatan rekaman album pertama itu tahun 93. Jadi sampai sekarang masih aktif dan masih sama personilnya. Saya, Dani pada vokal, Kang Fatur pada vokal, Kang Nui pada bass, Kang Capung main gitar, Kang Edwin main drum, juga Kang Tony main keyboard. Itu masih sama sampai sekarang dan kita masih aktif. Jadi sudah berapa lama tuh, 31 tahun lah ya, lebih ya, kita bersama-sama dalam sebuah band. Dan kita sudah punya sekitar 10 album gitu. Nah, kehidupan band itu, kehidupan dunia entertainment seperti umumnya gitu, memang membuat kita masuk ke, sebetulnya sama sekali tidak kita kenal gitu ya. Maksudnya itu dari masa, kan itu dirintis dari masa kuliah gitu. Nah, tetapi karena ada hobi, ada keinginan gitu ya, dan ada kebersamaan, kita tuh mainlah membentuk band Java Jive itu gitu. Nah, terus kita main di kampus-kampus dan sebagainya. Dan kita nggak puas di Bandung, setelah main-main ini selama 3 tahun kita hijrah ke Jakarta. Di Jakarta itulah kita mendapatkan kesempatan rekaman album pertama Kau Yang Terindah tahun 93. Dari situ mulai kehidupan saya berubah. Dalam arti kehidupan secara pribadi maupun secara kelompok ya, yang dari tadinya nobody gitu become somebody, yang dikenal orang, kata orang menjadi public figure gitu ya. Dan itu ternyata bukan tanpa konsekuensi. Itu ada konsekuensinya gitu. Konsekuensinya adalah kita menjadi dikenal orang, kita mendapatkan fasilitas, privilege dalam pergaulan dan sebagainya gitu. Kita dilimpahkan hartanya gitu ya, kemudahannya, segala macam gitu. Dan alhamdulillah. Tetapi pada masa itu menganggap bahwa segala sesuatu yang kita peroleh itu ya sudah seharusnya saja gitu, sudah begitu aja gitu ya kita peroleh. Dan hal itu membuat kita lengah, membuat saya lengah gitu ya, membuat saya lengah, dan saya malahnya bukan bersyukur, tetapi menjadi masuk ke dunia yang ya itu tadi, dunia musik saja menjadi industri itu saja sudah dunia yang tidak dikenal. Masuk lagi ke dunia lain yang sama sekali juga asing untuk saya gitu. Dan dari situlah saya peleset gitu ya, dalam pergaulan bebas, dalam obat-obatan dan sebagainya gitu. Nah, itu semua setelah berjalan sekian lama gitu ya. Lama saya, Akang Teteh, di 2000 sampai 2008 itu saya ya kehidupannya hanya begitu aja, diam di rumah, studio ada di rumah, apa segala macam. Tetapi kehidupan saya bangun pagi, nonton TV, terus gitu aja. Disebabkan oleh apa? Kehilangan demi kehilangan, kerusakan demi kerusakan dalam kehidupan saya ya, yang sebetulnya kalau orang melihat gitu, bukankah dia ini sukses, bukankah dia ini segala ada gitu, tetapi kok hidupnya tidak tenang gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi saya kemudian hari mengingat gitu bahwa apa yang terjadi sama kehidupan Dani itu.
Allah berfirman dalam sebuah ayat gitu ya, bahwa la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, siapa yang bersyukur maka azidanakum, akan aku tambahkan terus nikmatnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau bersyukur, tetapi kalau tidak bersyukur, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena saya tidak bersyukur atas limpahan karunia rahmat Allah yang begitu besar itu gitu, malah jadinya saya hidupnya nggak tenang, hidupnya rusak gitu. Dan kapan kesadaran itu untuk memperbaiki diri itu kapan? Ya 2008 itu saya sudah tidak kuat dengan segala sesuatu dalam kehidupan saya yang menyesakkan itu ya. Dan 2008 itu pertolongan Allah itu sungguh sangat dekat, Kang Teteh. Itu tidak jauh. Pertolongan itu ada di pangsujudan. Pangsujudan itu bahasa Sunda ya, dalam sajadah, tempat sujud, pangsujudan itu artinya. Dan disitulah saya juga teringat. Jadi, nah ini makanya musik, karena saya pemusik ya. Saya ingat satu lagu, Dina Amparan Sajadah, ya, almarhum Darso luar biasa bisa menyampaikan itu dengan sepenuh hati dan menggugah orang-orang yang mendengarnya gitu ya, membangun kesadaran, memberikan hidayah sama orang gitu, karena sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah. Inna alaina lal huda, kata Allah, yang bahwa hidayah itu milikku. Dan Allah juga berfirman gitu bahwa wahai hambaku, sungguh kalian semua itu tersesat, kecuali orang-orang yang meminta petunjuk kepadaku. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka akan aku tunjukkan petunjuk yang lurus dan benar gitu ya. Nah, Rasulullah pun mengajarkan kita untuk meminta hidayah kepada Allah gitu. Jadi dengan kesadaran itu, apalagi saya gitu ya, yang wah luar biasa kehidupannya tak karuan itu, sehingga 2008 itu jadi 90-an itu saya ke Jakarta sampai 95 saya pindah lagi ke Bandung, sampai 2000 itu saya pindah lagi ke Bandung sampai 2008, dan 2008 sampai 2017 saya pindah lagi ke Jakarta gitu. Nah, itu tuh dalam rangka 2008 sampai 2017 itu saya pindah ke Jakarta tuh dalam rangka hijrah, dalam rangka berusaha memperbaiki diri gitu ya. Dan saya bekerja di luar musik. Saya sempat bekerja di IO, event organizer gitu, yang orang-orang sih melihatnya saya, dia kerja, dan itu usia saya 40 tahun. Saya baru kerja di kantoran gitu, dan itu sangat aneh. Saya harus bisa office, harus bisa apa segala macam, sementara yang tadinya terima jadi naik panggung, wow dapat uang gitu. Sementara ini harus kerja di kantoran 9 to 5 gitu ya, dari jam 9 sampai jam 5 harus terus tiap hari sampai hari Jumat gitu, istirahat gitu. Dan ya itu semua dengan pertolongan Allah saya jalani dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah saya pun semakin ditambahkan kesadarannya oleh Allah untuk memperbaiki diri, berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Artinya kalau istilah orang hijrah katanya gitu. Nah, hal itu semakin mengerucut, Allah semakin menguatkan gitu ya. Keinginan saya untuk memperbaiki diri gitu. Pada 2017 saya balik lagi ke Bandung. Nah, di Bandung itulah kesadaran akan pentingnya untuk memperbaiki diri semakin kuat. Jadi bagi orang-orang yang berhijrah gitu ya, hijrah itu jangan diartikan sebagai pindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dalam kasus saya hijrah itu merubah diri, memperbaiki diri dari perlakuan yang buruk gitu ya kepada jauh yang lebih baik. Memperbaiki apa yang terjadi, orang-orang berhijrah itu adalah orang-orang yang bertobat, memperbaiki keimanannya dan memperbanyak amal soleh. Itulah seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran gitu, illa man
taba wa amana wa amila amalan solihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul adzim. Allahu akbar. Indah sekali akal teteh. Jadi Allah akan memperbaiki segala kejelekan yang ada pada diri seseorang gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya tobat, perbaiki keimanan, dan lakukan sebanyak mungkin amal soleh. Jadi kalau segala menjadi orang baik saja tuh tidak penting gitu. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan, orang baik juga percuma, hanya akan baik dan mendapatkan kebaikan itu di dunia saja, tidak akan bisa dibawa ke akhirat gitu. Syarat untuk kita menjadi orang soleh gitu ya, orang yang benar-benar dijamin Allah surganya gitu ya, insya Allah. Yang dijamin surganya mah hanya Rasulullah Muhammad SAW ya. Kalau kita mah ya masih akan dihisab gitu, masih deg-degan seperti apa hisabnya juga ya. Aduh. Nah, ya ngeri gitu. Makanya kalau kita tidak berbuat baik karena Allah itu akan semakin ngeri. Makanya berbuat baiklah dengan dilandasi iman supaya ada kebaikan, ada nilai pahala di dalam segala kebaikan yang kita perbuat itu. Dan alhamdulillah Akang Teteh, saya tuh diberi hidayah sama Allah dan diberi kemudahan dalam menjalankan segala sesuatu niat baiknya, ibadahnya gitu ya. Saya terus berdoa sama Allah gitu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dari sisimu saja, dan sempurnakanlah segala petunjuk bagi segala urusanku. Dalam urusanku memperbaiki diri, dalam urusanku bermuamalah, dalam urusanku mencari nafkah, dalam segala urusanku. Dan tadi itu yang sudah dijanjikan Allah, maka Allah akan mengganti segala keburukannya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda gitu ya. Dan itu terus saya jalani Akang Teteh, alhamdulillah gitu. Dan Allah itu maha benar, la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allah yang memiliki kekuasaan itu raja di raja yang maha benar, yang maha menjelaskan. Dan sungguh Muhammad Rasulullah itu orang yang benar ya, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang bisa dipercaya gitu. Dipegang itu saja terus, insya Allah saya melakukan segala kebaikan karena Allah, terutama dalam memperbaiki diri. Dan hasilnya adalah Allah memberikan ketenangan kepada diri saya. Sa'atun, ketenangan jiwa yang memang dijanjikan Allah. Jadi hari demi hari saya mendapatkan penjelasan ayat-ayat Allah gitu ya, dengan rahmat Allah, bahwa Allah juga berjanji huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim gitu ya. Dan Allah menjanjikan menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman gitu, untuk memperkuat keimanannya yang sudah ada di dalam hatinya. Saya merasa bahwa di dalam diri saya ada iman, dan itu terus saja Allah memperkuat keimanan itu dengan segala bukti-bukti yang nyata gitu ya dalam kehidupan saya. Kalau saya berbuat buruk, hasilnya buruk. Saya berbuat baik, hasilnya baik. Dan itu ditambah lagi. Oke, kebaikan itu harus atas nama Allah. Supaya apa? Supaya bisa saya bawa ke akhirat nanti bekal kebaikan ini gitu. Karena Allah mah dengan sifat maha pengasih, maha penyayangnya, Rahman dan Rahimnya itu, segala kebaikan di dunia Allah akan percepat, Allah akan penuhi kebaikannya di dunia saja. Tetapi kalau semua itu tidak dilakukan atas nama Allah, ya sudah, hanya cukup di dunia saja, di akhirat lain lagi gitu. Jadi nanti amal-amalan kita hanya seperti debu-debu yang berterbangan gitu, seperti itu. Nah, Akang Teteh, itulah sepenggal kisah kehidupan saya sebagai musisi ya, sebagai musisi yang kemudian diuji dengan segala sesuatu ujian yang sesuai untuk saya
ya, karena tidak ada ujian yang berat gitu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak akan memberikan ujian yang berat, percaya itu. Tetapi ujian yang proporsional itu diujikan kepada saya karena memang hanya saya yang sanggup untuk menyelesaikan semua itu. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah saya bisa mengatasinya dan sampai pada titik ini, titik kesadaran bahwa saya harus memperbaiki, saya harus bertobat, saya harus memperbaiki keimanan, dan saya harus melakukan banyak amal soleh. Itu. Cukup. Itu kan, gitu. Di tahun 2008, makanya kan saya terus berhijrah di situ. Dari dunia musik yang tadi itu salah mensikapi kesuksesan itu kan, Kang. Gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Terus mana ini Pak, grupnya musik ya? Musik, alhamdulillah, Java Jazz masih sejalan sampai sekarang. Tetapi karena kondisi sekarang ini kan seperti ini gitu ya. Dan itu juga rahasia Allah bagaimana kita ini disupport, Kang, hidup kita ini seolah-olah gitu ya. Dari kemarin gitu ya kita mendapatkan penghasilan itu dari musik. Tetapi setahun terakhir itu kita nggak pernah main gitu. Tapi kita bisa aja bisa makan, masih bisa pergi-pergi, masih bisa zakat, masih bisa infak gitu ya, masih bisa sedekah. Semuanya itu dari Allah. Jadi ternyata yang menjamin rezeki itu Allah. Kenapa kita harus bingung, kenapa kita harus takut gitu melakukan segala sesuatu kebaikan karena Allah. Misalnya kita takut hijrah gitu ya. Karena banyak sinyalemen kalau misalnya kalau hijrah itu nanti gua pemain band, nanti gua nggak funky lagi dan gua nggak bisa tampil seperti pemain band layaknya, nanti rezeki gua terhambat gini-gini. Enggak juga, yang menjamin rezeki itu Allah. Wa rizqukum wa ma tu'adun, sebab turunnya rezeki itu wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, sebab turunnya rezeki itu ada di langit. Maka kalau kita ingin dilimpahkan rezekinya, dekati siapa yang punya langit. Siapa yang punya langit dan bumi? Allah. Jadi dekati Allahnya. Supaya apa? Supaya kita ditanggung rezekinya sama Allah. Mau beriman atau tidak, Allah menanggung rezeki makhluk hidup itu semua. Tidak ada makhluk bernyawa yang tidak ditanggung rezekinya sama Allah. Tetapi apakah tanggungan itu, limpahan rezeki itu lebih mendekatkan sama Allah atau tidak? Karena semua itu ada konsekuensinya. Nah, pilih konsekuensi yang mana? Pilih azab Allah atau pilih rahmat Allah? Tentu saja semua orang memilih akan kebaikan. Untuk itu, mari kita sama-sama memperbaiki hidup kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah, terutama perbaiki. Dari mana mulainya? Mari kita mulai dari sholat lah. Ya, perbaiki sholat kita, gitu benar-benar. Dari mana kita berasal, tujuan apa, kemana, ya, untuk apa kita ada di dunia tuh. Kalau kita benar-benar sholat itu, hikmah-hikmah itu akan kita terima. Dan yang paling utama adalah bahwa kita dijauhkan dari dosa-dosa fahsya wal mungkar itu. Karena itulah tujuan sholat gitu. Dan sholat yang benar ya, maksudnya bukan sholat yang kecawas-kecawas, pak, udah selesai gitu, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tetapi kita harus paham kenapa kita harus sholat, saat sholat itu ngapain gitu ya, itu kita paham semuanya, insya Allah. Makanya kalau orang sholat dulu, Sayyidina Abu Bakar saat takbiratul ihram saja sudah bergetar gitu ya, Akang Teteh. Itu saya bisa membayangkan itu sebagai sesuatu kebenaran yang bisa kita alami kalau kita memang benar-benar ya dalam melakukan sholatnya gitu. Nah gitulah Akang Teteh. Dalam perjalanan hijrahnya saya ini sekarang, saya mulai berpikir, mulai mempunyai keinginan setelah memperbaiki diri itu, Akang Teteh. Saya ingin, karena kita sebagai umat dakwah, saya pun ingin menyampaikan ini gitu ya. Ya sebetulnya untuk saya julukan-julukan mau ustadz, mau da'i, mau mubalik, mau apa, sebetulnya tidak penting gitu ya. Tetapi saya ingin berserah diri saja kepada Allah. Kalau Allah mengharuskan saya untuk keluar berdakwah jadi da'i gitu, insya Allah dengan segala kemampuan saya yang saya miliki, ilmu yang secuil, yang tidak seberapa, yang jauh keilmuannya dari ustadz-ustadz yang ada itu, saya ingin menyampaikannya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jadi sifatnya sharing saja gitu ya. Nah untuk itu Akang Teteh, saya tuh menceritakan kehidupan awal saya dari kecil sampai
sekarang gitu ya, dan itu masih terus bergulir di channel YouTube saya yang nama judulnya Suara Hati Dhani Jaif. Jadi Akang Teteh nanti bisa simak di situ Suara Hati Dhani Jaif seperti apa. Kemarin episode ke-8, dan juga saya mengajak teman-teman yang kira-kira sudah bisa menginspirasi orang gitu ya, bahwa agama itu bukan dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Agama itu jangan dipisahkan. Ada kecenderungan kita bahwa memisahkan agama dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi akibatnya adalah kalau kita pergi ke kantor, ya karena agama mah ini atau kade bohong, korupsi, mengambil hak orang lain itu dosa. Jika tulah geus tong mamawa agama di kantor mah. Begitu jawabannya. Padahal itu di kantor itu adalah koridornya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Bahwa Allah itu tidak menciptakan kita semua, jin dan manusia gitu ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi artinya, dimanapun kita berada, koridor kita itu adalah ibadah. Koridor kita itu adalah pengabdian kepada Allah. Maka kalau itu sudah disadari sama kita semua, kita juga tidak mau berbuat yang buruk gitu ya. Meskipun tidak ada yang melihat. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah gitu ya. Dan semua itu ya, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu ma khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi memang kita tidak bisa melihat Allah yang gaib itu gitu. Tetapi kita tuh yakin bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan Allah teh maha mengetahui bizatis sudur, apa yang ada di dalam sudur kita, di balik dada kita, di dalam hati kita. Baik itu diwujudkan, diucapkan atau tidak gitu. Hanya ada di dalam, tersimpan di dalam. Allah pasti tahu. Dan sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang gitu ya. Akang Teteh, saya ingin memberikan amanat yang kuat gitu untuk mari kita sama-sama tawassau bil haq, saling menginginkan dalam kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran milik Allah, dan kebenaran hakiki itu hanya milik Allah. Dan itu dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang kebenaran sesungguhnya gitu ya. Nah, Akang Teteh, selain channel YouTube itu tadi namanya Suara Hati Dhani Jaif. Kelanjutan dari situ, saya tahu bahwa di ranah online gitu ya, kontribusinya begitu aja, tidak bisa menyentuh langsung kepada masyarakat gitu ya. Nah, untuk itu saya pun membangun sebuah yayasan bersama teman-teman. Yayasan itu namanya Yayasan Suara Hati Madani, disingkat Yastima. Kenapa, apa nama dibalik Suara Hati Madani itu? Jadi kita ini, Akang Teteh, ada sebuah daging ya, dimana kalau daging itu baik segala, segumpal daging, dimana kalau daging itu baik segala urusannya menjadi baik, dan kalau daging itu rusak maka segala urusannya pun menjadi rusak, menjadi buruk. Apakah daging itu ideal? Hati. Ya, hati yang dimaksud di sini adalah qalbu. Maka kita harus lebih banyak mendengarkan suara kalbu kita, suara hati kita. Apa? Karena pasti Allah itu menurunkan ya ketenangan itu ke dalam hati. Makanya Rasulullah mengajarkan, dan sering sekali Rasulullah mendawamkan doa ini gitu ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Pasti Akang Teteh juga sudah sering sekali mendengarnya gitu. Tetapi itu teh harus memang diresapi betul gitu, bahwa yang paling penting itu hati kita gitu. Yang paling penting, makanya para ulama ya, terutama ustadz favorit saya, guru saya, Agim ya, sampaikan jagalah hati ya. Nah, jangan kau, karena itu betul adanya, betul adanya. Para ulama itu memang wali-wali Allah di bumi gitu ya. Benar-benar menyampaikan kebenaran gitu. Nah, saya pun ingin memberikan kontribusi supaya kontribusi itu bisa juga memperbaiki diri saya sebetulnya dalam kerangka itu.
Saya melakukan kebaikan bukan untuk orang lain gitu. Sesuai dengan firman Allah bahwa segala sesuatu ibadah anak Adam itu untuk mereka sendiri. Kecuali apa? Betul, kecuali saum ya. Ya, asyaumu li wa ana azibih. Gitu. Saum itu hanya untukku. Hanya untukku. Nah, dari situ saya juga membangun yayasan itu, Yayasan Suara Hati Madani. Jadi, yayasan yang menyuarakan suara-suara hati orang-orang yang ingin memperbaiki diri untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat madani. Masyarakat madani ini apa? Masyarakat yang diadopsi, civil society yang diadopsi dari masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW pada saat di Madinah. Karena Rasulullah bisa merubah tatanan yang ada ya di masyarakat Madinah itu dengan selalu menyebarkan kebenaran gitu ya, yang menyuarakan tauhid gitu. Masyarakat yang tadinya jahiliyah, para ruguh itu ya, bayangkan Akang Teteh dalam waktu 20 tahun saja bisa menguasai 2/3 dunia. Dari jahiliyah, yang namanya jahiliyah itu bukan sekedar mabok apa segala macam ya, segala sesuatu kemaksiatan dilakukan dan benar-benar bodoh gitu, mau dikasih tahu yang benar juga cuek, mau dia pokoknya itu para ruguh lah. Tapi dalam waktu 20 tahun dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, segalanya berbalik 180 derajat menjadi jauh lebih baik. Itulah yang bisa terjadi pada diri kita. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, memperbaiki diri, maka itulah yang akan terjadi. Kita akan dibalikan kehidupannya 180 derajat, yang tadinya sedih, nggak ada kesuksesan, ya hidup nggak tenang, berbalik 180 derajat. Kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang tenang, orang yang sejahtera, bahkan orang yang bisa membantu orang lain gitu. Karena itulah kita diajak 5 kali sehari, coba. Hayal sholat, hayal falah, ayo sini sholat, ayo sini tersambung kepadaku. Kenapa saya harus sholat ya Allah? Hayal falah, ayo raih kemenangan, ayo raih ketenangan, kesuksesan, gitu ya, kenyamanan dengan sholat itu. Karena memang kalau sholatnya betul tadi itu, ya kita mah nyaman jadi orang-orang. Allah menyampaikan juga ya, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qaddama sidqin inda rabbihim. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman itu bahwa mereka itu mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Tuhannya. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu kan bukannya kenikmatan, kita orang-orang yang tinggi kedudukannya di mata Allah. Kenapa kita harus merendahkan diri dengan berbuat keburukan, dengan berbuat kemaksiatan, dengan berbuat kerusakan, ketidakjujuran, kebohongan ya. Semua itu kenapa? Kita ini sudah ditinggikan derajatnya sama Allah. Kenapa kita harus menghinakan diri sih? Yuk, mari Akang Teteh. Sekali lagi kita memperbaiki diri ya. Dan mudah-mudahan saya ingin meminta doanya juga sama Akang Teteh dalam perjalanannya Yayasan Suara Hati Madani ini. Saya sebagai ketuanya dan sebagai pendiri Yayasan Suara Hati Madani atau disingkat Yastima. Nah, Yastima ini juga artinya kalau dalam bahasa Arab itu pribadi yang kokoh, mudah bergaul, mudah menginspirasi orang gitu ya, punya pendirian yang kuat, itu artinya Yastima. Mudah-mudahan saya meminta dukungan juga sama Akang Teteh, doanya terutama, dan mudah-mudahan kalau yayasan ini sudah aktif, Akang Teteh juga bisa menyalurkan donasinya ke sini. Untuk apa? Saya fokus pada awalnya untuk pendidikan kaum du'afa dan pemberdayaan orang-orang yang termarginalkan. Artinya ini tujuannya seperti kebanyakan yayasan kalau dikelola secara amanah, ini untuk kebaikan dan keberdayaan umat gitu ya, mewujudkan ekosistem baik ekonomi, pendidikan, budaya dan segala macam yang berkeadilan gitu. Dan itu nanti akan saya update lagi seperti apa ya. Sekarang masih dalam tahap pendirian. Gitu Akang Teteh. Ya.